الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي الحديث لا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد Ail al-imanu bil qadari. Wa fil hadis lan iku tetep ing dalam hadis. Wa fil hadis lan iku tetep ing dalam siji hadis utawi hadis la yajtami'u fi jawfi abdin. La yajtami'u ora kumpul. La yajtami'u ora kumpul fi jawfi abdin ing dalam atine abad fi jawfi abdin ing dalam atine abad al-iman apa iman wal hasadulan hasud. Intaha ay al-imanu bil qadari tegese percaya bil qadari kelawan qadar. Bil qadari kelawan qadar. Wa an Muawiyah lan saking sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu qala dawuh sapa sahabat Muawiyah ing dawuh kullun nas aqdaru ala ridahu ila hasida ni'mati fa innahu la yurdihi ila zawaluha. Kullun nas utawi saben-saben menungso aqdaru iku kuwasa. Kullun nas utawi saben-saben menungso aqdaru iku kuwasa ala ridahu ing atase ridhone kullun ala ridahu ing atase ridhone kullun ila hasida nikmati angin wong kang hasud maring nikmat ingsun. Ila hasida nikmati angin wong kang hasud maring nikmat ingsun fa innahu muqa sa'atuhune hasid fa innahu muqa sa'atune hasid la yurdihi iku ora ridho sapa hasid ing wong illa zawaluha angin ilangi nikmat. Illa zawaluha angin opo ilangi nikmat. Kama kaya barang kala kang dawuh ba'dhum sapa sebagiane ulama. Kama kaya barang kala kang dawuh ba'dhum sapa sebagiane ulama min bahri tawil saking bahar tawil. Min bahri tawil saking bahar tawil. Wa daraitu kullan nas lakin hasidi madaratuhu syaqqat wa azza nawaluha. Wa daraitu lan ngalusi sapa ingsun. Wa daraitu lan ngalusi sapa ingsun kullan nas ing sakabehane manungsa. Kullan nas ing sakabehane manungsa lakin tetapi ni hasidi wong kang hasud ing ingsun. Lakin hasidi tetapi ini wong kang hasud ing ingsun madaratuhu iku utawi ngalosi hasidi madaratuhu iku utawi ngalusi hasidi syakot iku abot apa madarah wa azalan jarang nawaluha apa merkoleh madarah. Wa kaifalan halikoy apa yudari malasi almaru sapa awa-awaan. Wa kaifa halikoy apa yudari melasi. Wa kaifa halikoy apa yudari ngalusi. Wa kaifa halikoy apa yudari ngalusi almaru sapa awa-awaan hasida nikmatin ing wong kang hasud maring nikmat. Hasida nikmatin ing wong kang hasud maring nikmat. Idza kana ing dalam nalikane ana sapa almar'u. Idza kana ing dalam nalika ana sapa hasid. Idza kana ing dalam nalikane ana sapa hasid la yurdihi iku ora ridho sapa almar'u hu ing hasid. Idza kana ing dalam nalikane ana sapa al hasid
la yurdihi iku ridho sapa almar'u ing hasid illa zawaluha angin apa ilangi nikmat illa zawaluha angin apa ilangi nikmat. Jadi di antara sifat yang madmumah itu adalah hasud. Bahwa ada dalam suatu hadis la yajtami'u fi jawfi abdin al-iman wal hasud, bahwa tidak akan berkumpul antara iman dan dengki itu ada pada diri manusia. Kalau sudah beriman berarti dirinya itu lepas dari hasud. Tapi kalau sudah ada hasud berarti dirinya tidak iman. Antara hasud dan iman ini tidak bisa berkumpul. Nah, itu. Jadi memang hasud ini sifat yang madmumah, sifat yang buruk yang harus kita hindari. Iri dengki kepada temannya itu harus kita hindari. Dan juga si hasud ini mengharap hilangnya nikmat kepada orang yang dia hasud, agar supaya sesuatu yang dia dapat itu akan segera hilang dan barang itu akan kembali kepada dirinya. Itu namanya hasud. Antara iman dan hasud ini tidak akan bisa berkumpul. Kalau ada iman berarti dia itu tidak akan hasud. Tapi kalau dirinya hasud, senang menghasud, senang dengki, iri hati kepada orang lain, berarti dirinya imannya kurang sempurna. Bab rubai utawi bab kang bangsa papat. Bab rubai utawi iki ku bab kang bangsa papat. Fihi iku tetep ing dalam ar-rubai. Sab'atun utawi pitu wa salasuna lan 30. Berarti 37. Fihi iku tetep ing dalam bab rubai sab'atun utawi pitu wa salasuna lan 30 mau'idatan apani nasihati atau mau'idoi atau pituturi. Samaniyatun utawi 8 akhbarun iku pira-pira hadis. Samaniyatun utawi 8 akhbarun iku pira-pira hadis. Wal baqi utawi kang kari asarun iku dawuh para sahabat. Wal baqi utawi kang kari asarun iku dawuh para sahabat. Jadi di bab yang keempat itu terdapat nasihat yang jumlahnya sebanyak 37. Nah, 37 itu yang 8 itu diambilkan dari akhbar. Mau'idhah nasihat-nasihat yang nanti ditampilkan oleh Imam Nawawi itu pengambilannya dari akhbar, dari hadis-hadis yang dari Rasulullah. Ya, yang 8. Wal baqi sisanya itu asarun diambilkan mau'idhah itu dari dauh-dauhnya para sahabat. Itu. Jadi yang 37 ini yang nanti kita bahas, yang 8 itu mau'idhah itu nasihat itu diambilkan dari akhbar, hadis-hadisnya Rasulullah. Wal baqi sisanya itu diambilkan dari asar dahulunya para sahabat itu. Jadi akhbar itu hadis, kalau asar itu dahulunya para sahabat. Sahabatnya Rasulullah. Itu. Al-maqalah al-ula utawi nasihat al-ula kang pertama al-muqala utawi nasihat al-ula kang pertama ruya iku nasihat ruya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ruya dan riwayatakan an Rasulillah saking Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Annahu satuhune Kanjeng Nabi kala iku dawuh sapa Kanjeng Nabi. Annahu satuhune Kanjeng Nabi kala iku dawuh sapa Kanjeng Nabi li Abi Dzarrin maring Abi Dzarrin al-Ghifari. Abi Darin maring Abi Darin al-Ghifari. Radhiya mugi-mugi ngridani Allah subhanahu anhu saking Abi Darin al-Ghifari. Itu kunyahnya adalah Abi Darin.
Nama aslinya wa ismuhu utawi jenenge Abi Darin Al-Ghifari iku Jundab bin Junadah. Iku Jundab bin Junadah. Nama aslinya adalah Jundab bin Junadah. Kunyahnya itu adalah Abi Darin Al-Ghifari. Tuh. Ya Aba Darin, he Aba Darin. Ya Aba Darin, he Aba Darin. Jadid nganyar-nganyaro temen sira. Nganyar-nganyari temen sira. As-safinata ing perahu. Fa innal bahra mongko saatune segara amikun iku jero. Fa innal bahra mongko saatune segara amikun iku jero. Namanya lautan itu udah dalam. Apa maksudnya? Ahsin an-niat. Tegese bagusono sira an-niyata ing niat. Ai ahsin tegese bagusono sira an-niyata ing niat fi kulli ma ing dalem sekabehane barang. Fi kulli ma ing dalem sekabehane barang takti kang nglakoni sira. Fi kulli ma ing dalem sekabehane barang takti kang nglakoni sira. Wa tadar lan ninggalo sira. Lan ninggalo sira. Liyahsula supaya hasil laka maring sira al ajr apa ganjaran wan najatulan keselamatan. Liyahsula supaya hasil laka maring sira al ajr apa ganjaran wan najatulan ganjaran keselamatan. Selamete min azabillahi taala saking siksane Allah taala. Itu. Jadi bab yang keempat ini itu terdapat 37 mau'idhah nasihat. 8 itu diambilkan dari akhbar, sisanya itu diambilkan dari dahulunya para sahabatnya Rasulullah. Yang pertama adalah diceritakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah mengatakan kepada Abi Darin Al-Ghifari. Ya, Abi Darin Al-Ghifari itu di antara sahabatnya Rasulullah yang sufi, di antara sahabatnya Rasulullah yang sufi. Namanya itu adalah Jundab bin Junadah. Itu kunyahnya Abi Darin. Al-Ghifari itu apa? Itu dinisbatkan kepada kakeknya yang berasal dari negara Ghifar. Jadi ada negara namanya Ghifar. Ya, itu di mana? Ya di sana. Ya. Jadi Al-Ghifari itu nisbatkan dari kakeknya yang berasal dari negara Ghifar. Akhirnya Jundab bin Junadah itu dijuluki Abu Darin Al-Ghifari. Ya, karena dinisbatkan dari kakeknya itu dulu berasal dari negara Ghifar namanya. Sehingga Jundab bin Junadah itu terkenalnya Abu Darin Al-Ghifari. Itu di antara sahabatnya Rasulullah yang sufi. Ya. Apa dahulunya Rasulullah kepada Abi Darin Al-Ghifari? Ya Aba Darin, he Aba Darin. Maksudnya Abu Darin Al-Ghifari atau Jundab bin Junadah. Apa wahai Rasulullah? Rasulullah menyampaikan jaddid as-safinah fa innal bahra amik. Ya, jadi Abu Darin itu dinasehati oleh Rasulullah, jaddid as-safinah. Kalau kamu ingin berlayar, maka perahu kamu itu harus selalu diperbaiki atau diperbarui. Ya, dicek kalau kamu ingin berlayar ke suatu lautan, maka safinah kamu, perahu kamu itu dicek kondisinya. Ya, dilihat takut ada yang bocor misalnya. Ya, takut bensinnya itu tidak ada. Nah, kalau pakai bensin, pakai solar misalnya. Ya. Karena apa? Fa innal bahra amik. Karena sesungguhnya lautan itu dah dalam. Itu. Jadi agar supaya bahasanya ini menasihati agar mempersiapkan sebelum kejadiannya. Ya. Jadi harus dipersiapkan apa-apa sebelum sesuatu yang tidak kita inginkan itu terjadi, maka harus kita persiapkan terlebih dahulu. Ya. Jadi kalau
dalam bahasa kita mungkin sedia payung sebelum hujan. Itu kalau bahasa kita. Tapi kalau bahasanya Rasulullah yang disampaikan kepada Abu Darin Al-Ghifari, jadid as-safinah fa innal bahra amik. Kalau kamu ingin berlayar, maka kondisi safinah kamu itu diperbarui, dicek dulu sebelum kamu berlayar, sebelum kamu berangkat. Kenapa? Karena khawatir ketika terjadi apa-apa di tengah laut, safinah kamu terjadi kebocoran, maka kamu akan tenggelam. Fa innal bahra amik, karena sesungguhnya lautan itu udah dalam. Namanya lautan itu udah dalam. Kalau pendek itu ya kamar mandi, jeding. Ya. Jadi nasihat dari Rasulullah yang disampaikan kepada Abu Darin, jadid as-safinah fa innal bahra amik. Ya. Persiapkan dirimu, apa maksudnya? Ai ahsin an-niyat. Kalau kita diaplikasikan dengan amaliyah, apa maksud dari dahulunya Rasulullah? Itu maksud dari dahulunya Rasulullah itu ahsin an-niyat. Baguskanlah niat kamu fi kulli ma ta'ti. Pada setiap sesuatu yang engkau ingin lakukan. Tata dulu niat sebelum kamu ingin melakukan sesuatu apapun. Kita ingin makan, maka kita harus menata niat. Makan itu hukum asalnya adalah mubah. Jadi kalau kita tidak mau makan ya tidak dosa kita. Terserah. Kalau kamu mau makan ya tidak mungkin dosa. Karena hukum asalnya itu adalah mubah. Boleh. Makan tidak makan ya terserah kamu. Itu. Tapi kalau dalam gerak-gerik kita, fikul lima nakti, apa-apa yang kita lakukan dan itu didasari dengan niat, maka akan memberikan suatu pahala. Saya makan untuk kuat dalam ibadah kepada Allah. Saya makan agar supaya ketika sholat nanti kuat untuk melaksanakan jamaah. Itu akan mendapatkan pahala. Beda cuma sekedar dengan makan. Itu makanya bedanya orang yang punya ilmu dan orang yang tidak mempunyai ilmu. Dalam segi makanan saja sudah beda. Ya. Makannya orang yang tidak berilmu maka tidak akan niat apapun. Tapi kalau makannya orang yang berilmu maka dia akan berniat, saya niat makan untuk kuat ibadah kepada Allah. Maka setiap dia mengunyah makanan yang dia makan, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah. Ya, sekalipun nasinya sedikit tetapi dia kunyah dengan kunyahan, dengan niat agar ibadahnya kuat nanti di hadapan Allah, maka dia akan mendapatkan pahala. Itu bedanya dengan orang yang tidak punya ilmu, makan sampai 3 piring, ya, maka tidak akan mendapatkan pahala. Itu apalagi kita niat pas makannya nanti 3 piring, itu berarti pahala kita selagi kita mengunyah 3 piring itu akan mendapatkan pahala. Kalau 3 piring, ya. Itu. Jadi setiap sesuatu itu memang tergantung niat. Makanya seperti yang sudah kita hafal mungkin innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Apa-apa yang kita lakukan tergantung apa yang kita niati. Faman kanat hijratuhu ilallah wa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Kalau memang niatnya belajar ke pesantren ingin mencari ilmunya Allah, maka dia akan mendapatkan ilmunya Allah, ya. Kalau dia pesantren niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan agar supaya mendapatkan ilmu yang dan barokah dan manfaat, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niati, ya. Karena innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya. Itu. Tapi kalau hijrahnya untuk lidunya, untuk mencari dunia, ya, yusibuha, agar supaya dunia itu memberi kehidupan baik kepada dirinya, maka niatnya hanya apa yang dia niati. Kalau dia ingin dunia, maka hanya dunia yang dia capai, ya. Au ila imra'atin, kalau niatnya untuk kepada sesuatu itu untuk perempuan yang kihuha, untuk dinikahi, maka mahajar ilaihi, maka dia akan mendapatkan apa yang dia itu niati, ya. Jadi semua amaliyah kita itu semuanya tergantung kepada niat. Tidur kita pun kalau kita niati maka akan mendapatkan pahala.
Tapi lihat kondisi ya. Kalau waktunya belajar, ngaji, ya tidak boleh tidur ya. Jadi bukan berarti tidur dapat pahala. Ayo kita tidur bersama. Ya bukan seperti itu ya. Ya akan rusak pengajian. Ngajinya akan rusak ya. Ya. Jadi kondisi untuk kita tempati itu ya harus kita tahu juga. Jadi artinya apa? Untuk agar kita mendapatkan pahala ya. Maka semua langkah kita, apa yang kita lakukan itu didasari dengan niat ya. Kita bangun pagi-pagi dengan niatan, misalnya niat saya bangun ini agar supaya tidak melaksanakan maksiat kepada Allah, tidak melaksanakan zina, juga tidak melaksanakan sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Maka selama satu hari satu malam, maka akan mendapatkan pahalanya orang yang tidak melaksanakan zina. Maka juga dia itu mendapatkan pahala orang yang tidak meminum minuman khamr ya, sesuai dengan dia niati ya. Makanya pagi-pagi bangun subuh niat, saya satu hari satu malam ini niat tidak mau melaksanakan maksiat kepada Allah, saya tidak melaksanakan zina kepada Allah, saya tidak melaksanakan minum-minuman yang dilarang oleh Allah. Itu. Dengan seperti itu maka kita dalam satu hari itu kita dapat memberikan pahala. Kita dapat mendapatkan pahala dari Allah. Ya, itu. Makanya sesuai dengan niat, ya. Juga kita tidur, ketika kita tidur diniati ibadah kepada Allah agar supaya ketika melaksanakan ibadah bisa sehat. Maka tidur kita, selama kita tidur, maka kita akan mendapatkan pahala. Selama kita tidur 3 jam tidur, tapi tidurnya diniati untuk beribadah kepada Allah, itu akan terjadi suatu yang luar biasa kepada diri kita. Ibadah yang tanpa kita susah mencarinya. Tidak usah kita cari ibadah yang luar biasa, cukup kita tidur ya. Cukup kita tidak bermaksiat, dengan catatan harus diniati dengan niat yang baik. Itu adalah kehebatan niat. Ya. Jadi untuk kullu ma ta'ti, setiap sesuatu yang kau kerjakan, itu kata Rasulullah, ahsin an-niat, tata niat dan bagusi niat itu. Ya. Perbaikilah niat kamu ketika kamu hendak melaksanakan suatu pekerjaan. Agar supaya, kenapa? Liyahsulalaka al-ajru wan najat. Agar supaya kamu bisa mendapatkan pahala, dan kedua kamu akan selamat dari siksanya Allah. Ya. Kalau kita niati untuk ibadah, ya kita dapat pahala. Dan juga selamat dari siksaannya Allah. Ya. Wa kataba al-imam Al-Faruq ila Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhuma. Wa kataba lan nulis al-imam sapa imam rupani Sayyidina Umar Al-Faruq. Wa kataba lan nulis al-imam sapa imam rupane Umar Al-Faruq, sapa Sayyidina Umar Al-Faruq. Ila Abi Musa al-Asy'ari maring Abi Musa al-Asy'ari. Ila Abi Musa al-Asy'ari maring Abi Musa al-Asy'ari. Radhiya mugi-mugi ngridani Allah subhanahu anhuma saking Abi Musa al-Asy'ari. Man utawi sapane wong. Isi suratnya adalah man utawi sapane wong khalasat iku bersih niyatuhu apa niyati man kafahu mongko nyukupi hu ing man Allah sapa Allah ma ing barang bainahu kang tetep ing dalem antarane man wa bainan nasi lan ing dalem antarane menungso. Juga diceritakan dari Sayyidina Umar Al-Faruq bahwa Sayyidina Umar Al-Faruq itu
pernah menulis surat kepada Abi Musa al-Asy'ari, yang isi suratnya adalah man khalasat niyatuhu kafahullahu ma bainahu wa bainan nas. Orang yang hatinya, niatnya itu bersih, maka kafahullahu ma bainahu wa bainan nas. Maka Allah Ta'ala akan mencukupi kepada dirinya dan orang lain. Jadi juga diceritakan dari Sayyidina Umar Al-Faruq yang menyampaikan kepada Abi Musa al-Asy'ari itu. Jadi memang orang yang niatnya itu murni, bersih dari apapun, niatnya memang betul-betul lillahi ta'ala, maka dia itu akan dicukupkan oleh Allah. Jadi segala sesuatunya akan dicukupkan oleh Allah. Itu. Ini bentuk dari kehebatan niat. Bahwa niat itu melebihi dari amalnya. Makanya niatul mukminin khairun min amalihi. Jadi ada bahasa niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada melakukannya. Tapi ini jangan kita gunakan. Ya. Pokok saya niat belajar, tapi tidak belajar. Ya. Bukan seperti itu. Juga ada niat, tapi juga didasari dengan suatu pekerjaan. Sekalipun ada istilahnya niatul mukminin khairun min amalihi. Orang mukmin itu niat saja untuk melaksanakan pekerjaan, itu khairun min amalihi, itu lebih baik daripada melakukannya. Bukan berarti niat tok, ya tidak, ya. Itu salah, ya. Jadi kalau kita niat itu juga didasari dengan pekerjaan. Saya niat nanti sholat misalnya, maka juga harus sholat, ya. Bukan hanya sekedar niat saja. Itu yang diceritakan atau ditulis surat oleh Sayyidina Umar Al-Faruq. Ya. Ya, kita kenal bahwa Sayyidina Umar itu adalah khalifah yang sangat tegas. Ya. Ya. Jadi ada cerita dari Rasulullah, ya, itu tentang tegasnya Sayyidina Umar. Sampai malaikat Munkar Nakir itu ketakutan dengan bentaknya Sayyidina Umar. Itu saking hebatnya Sayyidina Umar. Ya. Jadi diceritakan dalam kitab Nurul Dhalam karangannya Imam Nawawi Al-Bantani itu bahwa pernah salah satu ketika Sayyidina Umar itu membentak kepada malaikat Munkar Nakir. Ketika Sayyidina Umar itu dimakamkan, ya. Ketika sudah wafat Sayyidina Umar, ya. Jadi kira-kira Sayyidina Umar itu menjabat khalifah kira-kira 10 tahun, ya. 10 tahun menjabat khalifah, ya. Jadi saking tegasnya Sayyidina Umar, itu sampai dibawa ketika di alam kubur. Munkar Nakir itu dibentak oleh Sayyidina Umar, ya. Itu. Jadi kalau kita ingin nanti membentak Munkar Nakir, ya monggo, ya. Jadi malaikat Munkar Nakir itu diceritakan bahwa saking seremnya itu dia itu matanya bagaikan kobaran api yang sangat besar, ya. Jadi matanya itu bagaikan kobaran api yang sangat besar, dan mukanya sangat serem, ya. Dan juga rambutnya malaikat Munkar Nakir itu dalam satu cerita, ya. Jadi malaikat Munkar Nakir itu rambutnya sampai itu ke bawah tanah, ke tanah, ya. Jadi saking panjangnya sampai menyentuh kepada tanah. Dan tangannya itu membawa pukulan, ya, membawa tekan, ya, membawa satu pukulan. Dan pukulannya itu yang dibawa oleh malaikat Munkar Nakir itu seandainya dibawa oleh seluruh manusia, jin, iblis, maka tidak akan kuat untuk membawa pukulannya malaikat Munkar Nakir, ya. Entah seperti apa ketika nanti, ya, dihantam oleh malaikat Munkar Nakir, ya. Itu. Jadi membawa tekan, membawa kayu, ya, membawa pukulannya itu selalu dibawa oleh malaikat Munkar Nakir, ya.
untuk mengatakan dan memberi pertanyaan marrabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka wa ma kiblatuka. Jadi pertanyaannya mungkar nakir itu hanya itu tok, enggak mungkin lebih ya. Makanya harus kita hafalkan ya. Itu bocoran ya. Ya. Jadi pertanyaan bukan pertanyaannya as'ilah dari ujian ya. Jadi ujiannya mungkar nakir itu saya kasih bocoran ya. Tapi rahasia ya. Itu pertanyaan hanya sekilas marrabbuka wa man nabiyuka wa ma kiblatuka wa ma imamuka. Itu juga di antara itu sudah harus kita hafalkan ya. Itu insyaallah ketika bisa menjawab pertanyaannya malaikat mungkar nakir maka kita akan selamat. Tapi kalau kita tidak bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir maka kita akan dihantam oleh pukulannya malaikat mungkar nakir yang beratnya itu seandainya seluruh manusia itu membawa jin dan manusia membawa pikulannya, membawa tekannya, maka tidak akan bisa sanggup untuk kita bawa. Saking beratnya dan itu akan dihantamkan kepada orang-orang yang durhaka kepada Allah. Makanya suatu ketika Sayyidina Umar itu sudah wafat dikuburkan, di situ para sahabat sudah pulang ke dalamnya masing-masing. Cuma ada Sayyidina Ali berdiri di duduk di kuburannya Sayyidina Umar. Sayyidina Ali duduk tersenyum. Saya ingin tahu Sayyidina Umar itu apa tegasnya masih dibawa ke alam kubur ya. Sayyidina Ali waktu itu dengan tersenyumnya dia mengingat tentang kehidupannya Sayyidina Umar yang semua orang itu pernah dibentak oleh Sayyidina Umar. Jadi semua orang itu dulu pernah dibentak oleh Sayyidina Umar ya. Kalau sudah dibentak oleh Sayyidina Umar itu ya gemetar ya. Itu Sayyidina Ali waktu itu tersenyum dan di hadapannya kuburnya Sayyidina Umar. Sayyidina Ali beranggapan, ya Allah, bukakanlah atau mukasyafah lah, berikan saya mukasyafah sehingga saya bisa melihat dan mendengar tentang kejadian apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar ketika berjumpa dengan malaikat mungkar nakir. Jadi ketika Sayyidina Ali tersenyum, masih bisakah Sayyidina Umar itu membentak malaikat mungkar nakir? Ketika sudah beberapa detik, akhirnya Sayyidina Umar didatangi oleh malaikat yang namanya mungkar nakir. Ya, seperti kita tahu bahwa mukanya sangat seram dan giginya malaikat mungkar nakir itu seperti tombak. Ya. Jadi giginya malaikat mungkar nakir atas dan bawah itu seperti tombak yang siap menerkam. Matanya seperti kobaran api. Rambutnya itu sampai ke bawah. Itu. Datang baru setelah itu malaikat mungkar nakir menanyakan, Sayyidina Umar santai ya. Siap ingin membentak malaikat mungkar nakir. Ditunggu. Memang malaikat mungkar nakir ini ditunggu oleh Sayyidina Umar, santai ya. Ya, mungkin ini bentar lagi datang malaikat mungkar nakir untuk menanyakan tentang pertanyaannya yang telah diperintahkan oleh Allah ya. Nanti kita bisa seperti itu, tunggu nanti malaikat mungkar nakir ya. Mungkin tidak usah ditanyakan, langsung dihantam kita ya. Jadi ketika malaikat mungkar nakir datang dengan membawa tekannya yang sangat beratnya, andaikan dibawa tekannya itu para manusia, jin, iblis itu nggak akan mampu membawa. Datang Sayyidina Umar santai ya, tapi tidak rokok-rokokan dan ngopi ya. Santai menunggu malaikat mungkar nakir datang. Ketika malaikat mungkar nakir mengajukan pertanyaan, "Wa man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma imamuka, wa ma kiblatuka?" Sayyidina Umar santai, ya, tersenyum. Lalu Sayyidina Umar itu membentak malaikat mungkar nakir. "Hei, malaikat," seperti itu. "Kamu tahu tak? Kamu tahu berhadapan dengan siapa kamu? Kamu belum tahu saya." Itu jawaban dari Sayyidina Umar ketika diajukan pertanyaan oleh malaikat mungkar nakir ya. Itu. Lah, kamu belum tahu siapa saya? Saya ini sudah terkenal di dunia. Ya. Saya itu adalah ahabbul khalqi ilallah. Saya itu paling cintanya makhluk di antara makhluknya Allah yang cinta kepada Allah.
Malaikat bingung, ya. Malaikat posang, ya. Dengan jawaban yang dijawab oleh Sayyidina Umar. Kebingungan malaikat. Ya. Itu karena apa? Karena malaikat itu tidak mungkin tahu hal-hal yang lain kecuali yang diperintahkan oleh Allah. Cuma itu pertanyaan, Umar rabbuka wa ma nabiyuka wa ma imamuka wa ma qiblatuka. Sayyidina Umar santai, ya. Waktu itu Sayyidina Umar santai dan itu masih didengar oleh Sayyidina Ali yang ada di pinggirnya. Sayyidina Ali tersenyum, ya. Ternyata tegaknya Sayyidina Umar itu berani-beraninya masih membentak kepada malaikat Munkar Nakir. Sayyidina Ali tersenyum waktu itu, ya. Tersenyum dengan sendirinya Sayyidina Ali karena jamaah yang lain itu, sahabat yang lain itu sudah meninggalkan. Tinggal Sayyidina Ali yang mendampingi pada kuburnya Sayyidina Umar. Karena ingin mengetahui bahwa masih tegaskah Sayyidina Umar itu ketika berada di alam kubur. Itu ketika ditanyakan oleh malaikat Munkar Nakir, wa ma imamuka wa ma qiblatuka wa ma dinuka, ya. Jadi Sayyidina Umar santai, ya. Kamu belum tahu tak ke saya, ya. Itu. Nanti ini amalan, ya. Ini amalan ketika kita di alam kubur nanti kita bentak malaikat Munkar Nakir itu. Kamu belum tahu. Ya, seperti itu. Jadi ketika Sayyidina Umar ditanyakan, malah malaikat Munkar Nakir itu dibentak oleh Sayyidina Umar. Saya ini adalah ahabbu khalqillah, ya. Ahabbul khalqi ilallah. Saya itu paling cintanya makhluk kepada Allah. Kamu enggak tahu, ya. Sana pergi, ya. Akhirnya malaikat Munkar Nakir itu bingung, ya. Karena enggak ada jawabannya di situ. Akhirnya kembali kepada Allah. Posang malaikat Munkar Nakir terhadap jawabannya Sayyidina Umar yang itu tidak sesuai dengan pertanyaan, ya. Jadi ada pertanyaan yang tidak sesuai dengan jawaban itu dibenarkan, ya. Akhirnya apa? Laporan kepada Allah bahwa ada makhluknya, ada hambanya Allah yang aneh, ya. Ketika ditanyakan marabbuka wa manabiyuka, malah saya dibentak. Itu kata malaikat Munkar Nakir, ya. Akhirnya apa? Ya wis, itu hamba saya, ya. Itu adalah kekasih saya. Weh, enggak usah ditanyakan. Ya wis, namanya malaikat ya diam. Ya. Itu saking tegahnya Sayyidina Umar sampai malaikat Munkar Nakir itu dibentak oleh Allah. Sekalipun jawaban dan pertanyaannya itu tidak sama, ya. Pertanyaannya kan salah. Ketika ditanyakan malah dibentak, ya. Itu. Jadi sekalipun ada pertanyaan yang tidak sesuai dengan jawaban, ya. Kadang atau jawaban yang tidak sesuai dengan pertanyaan. Kadang jawabannya itu dibetulkan, ya. Dibetulkan. Ada keringanan, ya sama seperti itu, ya. Jadi Sayyidina Ali ketika di luar itu tersenyum sendirinya, ya, sampai tertawa Sayyidina Ali, ya. Tersenyum Sayyidina Ali dengan tegahnya Sayyidina Umar, berani-beraninya membentak malaikat Munkar Nakir yang wajahnya menyeramkan, matanya aja seperti kobaran api yang sangat panas, ya. Giginya seperti tombak, rambutnya yang itu ke bawah. Itu nanti bisa digambar sendiri, ya. Ya, itu baru ketika sudah digambar, ya, dan lihat di tengah malam, berarti ini jelmaan malaikat Munkar Nakir, ya. Ya, itu cerita di kitab Nurul Dhalam karangannya Imam Nawawi Al-Bantani, bahwa memang saking tegasnya Sayyidina Umar sampai dibawa ketika beliau itu wafat, malaikat Munkar Nakir dibentak. Coba kita nanti bentak Munkar Nakir kita ketika memberi pertanyaan marabbuka wa manabiyuka, ya. Langsung nanti kita dihantam dengan pukulan yang sangat keras, ya. Kecuali kita itu selama di dunia itu berbuat baik, ya. Itu diantara kisahnya Sayyidina Umar tegasnya sampai dibawa ke alam kubur. Sayyidina Ali tersenyum waktu itu karena memang meminta kepada Allah agar bisa mukasyafah, bisa tahu apa yang terjadi dalam kubur, ya. Pada mayit barunya Sayyidina Umar ketika ditanyakan, Sayyidina Ali tersenyum sendiri. Hebat berarti Sayyidina Umar itu, ya. Karena memang ahabbul khalqi ilallah, di antara makhluk yang paling cinta kepada Allah, maka dia nanti di alam kubur akan dicintai juga oleh Allah. Jadi syaratnya adalah harus cinta kepada Allah. Kalau kita ingin bentak Sayyidina Umar, maka hari kita itu
Kalau kita ingin bentak kepada malaikat mungkar nakir, maka kita harus cinta kepada Allah. Tapi kalau belum cinta kepada Allah, jangan berani-berani membentak kepada malaikat mungkar nakir. Bisa jadi kita yang dibentak balik. Ya, itu diantara ceritanya Sayyidina Umar. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Al-Hadini Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana bima 'allamtana yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina Rabbana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina علمنا الذي ينفعنا بفقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. الحمد لله.